Timnas Indonesia akan menjalani sesi latihan taktik selama 3 hari, menjelang pertandingan melawan Bahrain pada matchday ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada Kamis. Tim sudah memulai latihan pertama di Bahrain, pada Minggu malam waktu setempat, namun sesi tersebut hanya berfokus pada pemulihan kondisi pemain, setelah perjalanan panjang ke Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong menjelaskan, karena perjalanan panjang semalam, hari ini fokus pada pemulihan, dan besok kami akan mulai latihan taktik. STY akan mulai memusatkan perhatian pada latihan taktik mulai Senin. Artinya, sesi ini dilakukan 3 hari sebelum menghadapi tuan rumah Bahrain, dalam laga yang dianggap sulit. Dalam latihan pertama, sebagian besar pemain sudah bergabung, termasuk 11 pemain dari Liga 1, dan beberapa pemain yang berkarir di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner. Mengenai kondisi para pemain, STY menyatakan bahwa semua dalam kondisi baik, meski belum seluruh pemain berkumpul. Pemain belum semuanya berkumpul, jadi belum bisa dicek semua, tapi yang sudah ada di sini, semuanya dalam kondisi baik, ujarnya. Timnas Indonesia menargetkan hasil yang positif di kandang Bahrain, setelah sebelumnya bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal. Mads Hilgers dan Eliano Reijers sudah sah secara aturan untuk membela Timnas Indonesia, membuktikan bahwa tuduhan miring dari luar tidak benar. Timnas Cina, melalui salah satu media ternama di sana, 163.com, menuduh bahwa proses naturalisasi Hilgers dan Eliano adalah bentuk kecurangan dari Timnas Indonesia. Tuduhan ini cukup mengejutkan, seolah-olah Cina berusaha menghalangi Timnas Indonesia, dengan menyatakan bahwa Indonesia bersekongkol dengan FIFA. Padahal, naturalisasi kedua pemain dari FC20 dan PEC Zwolle ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Federasi Sepak Bola Internasional, sehingga tidak ada alasan bagi Cina untuk melontarkan tuduhan tersebut. Ada kemungkinan tuduhan ini muncul, karena Cina merasa terancam dengan kekuatan Indonesia saat ini. Tuduhan yang dilontarkan bertujuan untuk melemahkan dan merusak citra Timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober mendatang, di mana Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina. Cina sendiri sedang berada dalam posisi kurang menguntungkan, setelah 2 kekalahan beruntun melawan Jepang dan Arab Saudi, sehingga mereka tampaknya berusaha mencari cara untuk mengganggu persiapan Indonesia. Tuduhan utama dari media Cina 163.com, berkaitan dengan lokasi pengambilan sumpah Mads Hilgers dan Eliano Reijers, yang dilakukan di KBRI Brussels, Belgia, bukan di Indonesia. Meski begitu, secara aturan FIFA, naturalisasi kedua pemain sudah sah, karena garis keturunan Indonesia mereka jelas dan valid. Media Cina ini tampaknya memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang Indonesia, namun tuduhan tersebut terdengar tidak masuk akal di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Lebih jauh, media Cina bahkan mencoba membawa isu ini ke Komite AFC, dengan harapan Indonesia akan dihukum, sehingga Timnas Cina bisa mendapatkan keuntungan. Ini dianggap sebagai langkah yang tidak masuk akal, menunjukkan ketakutan Cina terhadap kekuatan Timnas Indonesia, yang semakin kuat, dengan kehadiran pemain diaspora. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, menanggapi anggapan bahwa Timnas Indonesia adalah lawan yang mudah, menjelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Talajik menyatakan, bahwa seluruh pemain Bahrain fokus menghadapi laga melawan Indonesia di Stadion Nasional, Rifa. Ia merasa senang, karena para pemainnya menyadari bahwa pertandingan tersebut akan sulit, meskipun ada yang menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah. Semua orang sangat fokus pada pertandingan ini. Saya senang, karena semua pemain memahami bahwa laga melawan Indonesia akan sangat sulit, ujarnya. Beberapa orang berpikir, mereka adalah lawan yang mudah, namun sebenarnya tidak demikian. Talajik juga menyoroti fakta, bahwa banyak pemain Timnas Indonesia bermain di luar negeri, yang membuat para pemain Bahrain sangat serius dalam mempersiapkan diri. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top di Belanda, 1 di Inggris, 1 lagi di Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, katanya. Para pemain kami tahu, bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini. Bahrain berharap, bisa mendapatkan hasil positif setelah kalah 0-5 dari Jepang pada 10 September lalu. Sementara Timnas Indonesia berupaya melanjutkan tren positif, setelah bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia.
pertandingan melawan Bahrain akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain dan menjalani sesi latihan pertama. Pelatih Shin Tae-yong membawa 27 pemain, termasuk Ivar Jenner dari FC Utrecht, untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Ivar menyatakan bahwa tim sedang mempersiapkan diri dengan baik dan yakin bisa meraih kemenangan. "Kami akan menang. Ayo, kita Garuda," ujarnya. Kiper Hernando Ari menilai, sesi latihan pertama berjalan lancar, dengan pemain tampak bersemangat. "Latihan berjalan baik, pemain terlihat ceria," katanya. Beberapa pemain yang berkarir di luar negeri turut bergabung, seperti Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Jai Itzes. Setelah laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini krusial bagi Indonesia, untuk mengumpulkan poin maksimal demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim teratas dari setiap grup, yang akan lolos langsung ke turnamen tersebut. Presiden VFF, Tran Anh Tu, mengakui bahwa timnas Indonesia semakin kuat. Ia memprediksi bahwa timnas Vietnam dan Thailand akan kesulitan menghadapi skuad Garuda saat ini. Vietnam mengalami penurunan prestasi dalam setahun terakhir, di mana mereka kalah bersaing dengan Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu penyebab kegagalan Vietnam adalah kekalahan kandang dan tandang dari timnas Indonesia. Meskipun begitu, VFF tidak ingin meratapi kekalahan terlalu lama. Tran mengatakan bahwa Vietnam akan terus mengejar mimpi untuk masuk 10 besar Asia, sesuai dengan visi Kongres VFF ke-9 pada tahun 2022. Tujuan utamanya adalah lolos ke Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Vietnam berupaya mencapai 10 besar Asia pada 2030, ungkap Tran seperti dikutip dari VN Express. Ia menambahkan bahwa mereka juga ingin bersaing untuk mendapat kesempatan berlaga di Piala Dunia di Arab Saudi. Salah satu strategi Vietnam untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan Vietnam yang bermain di Eropa, mengikuti langkah Indonesia yang sukses meningkatkan prestasinya melalui kebijakan serupa. Tran mengakui bahwa kebijakan naturalisasi ini membantu Indonesia menjadi lebih kompetitif. Dulu, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah 5 tim terkuat di Asia Tenggara. Namun sekarang hanya Vietnam, Thailand, dan Indonesia yang tetap kompetitif, ujar Tran. Ia juga menambahkan bahwa skuad naturalisasi berkualitas milik Indonesia telah mengubah peta persaingan di kawasan ini. Bahkan, Thailand juga menghadapi banyak kesulitan saat melawan Indonesia. Vietnam sendiri kalah 3 kali berturut-turut dalam 3 pertemuan terakhir melawan Indonesia. Sedangkan Thailand belum bertemu lagi dengan tim asuhan Shin Tae-yong sejak hasil imbang 1-1 di fase grup Piala AFF 2022.